Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati dan saya banggakan Bapak Agus Hermawan selaku pengampu dari retorika dakwah, dan saya hormati teman-teman dan saya banggakan. Saya di sini bertujuan untuk mereview retorika dakwah yang pertama, bab pertama. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Faisal Saputra dengan NIM 4303022004, Prodi PMI 3A. Lanjut langsung saja ke materi. Bab 1 pengertian, fungsi, tujuan, dan urgensi retorika dakwah. Dakwah merupakan hal yang sangat penting dalam penyebaran Islam di dunia. Setiap muslim wajib berdakwah, apalagi sebagai mahasiswa fakultas dakwah, di mana kita harus bisa menyeru pada keutamaan dan mencegah keburukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang menyuruh kepada kebajikan, memerintahkan mengerjakan kebaikan, dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Yang pertama, saya mengambil dari pengertian dari retorika dakwah. Retorika dakwah di sini bermakna dari bahasa Yunani rhetor, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah orator, yang berarti kemahiran dalam berbicara di hadapan umum. I Gusti Ngurah Oka memberikan definisi retorika sebagai ilmu yang mengajarkan tindak dan usaha untuk persiapan serta kedamaian di tengah masyarakat. On Ujia Effendi dalam bukunya Komunikasi, dan Teori dan Praktek mengatakan bahwa retorika, atau dalam bahasa Inggris teorik bersumber dari perkataan Latin retorik, yang berarti ilmu berarti ilmu sebagai ilmu yang mengajarkan tindak dan usaha untuk persiapan, kerjasama, serta kedamaian di masyarakat. Sedangkan kata dakwah secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata yan'u fi'il mudhari' dan da'a fi'il madhi, yang artinya adalah memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Umar 1983. Yang kedua, saya mengambil fungsi dan tujuan retorika dakwah. Fungsi retorika dakwah di sini, retorika dikatakan sebagai sebuah seni, dikarenakan untuk berdakwah harus dengan cara dan strategi yang baik, benar dan jitu, sehingga dakwahnya terasa indah, menarik, serta mengena. Untuk itu kemampuan merangkai kata-kata dengan maksud agar mendengar mudah memahami, menerima, dan mengikuti apa yang didakwahkan karena merasa tertarik dan ikhlas, inilah disebut sebagai sebuah seni dakwah. Adapun tujuan dari retorika dakwah di sini, saya mengambil 3 poin. Yang pertama ada agar mampu menguraikan berbagai macam konsep dakwah. Yang kedua, saya mengambil agar mampu merancang strategi dan materi dakwah sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, atau yang terakhir, saya mengambil poin agar mampu mempraktekkan berbicara di depan umum secara santun, perkataannya sopan, perilakunya baik dan benar dalam penyampaiannya. Yang ketiga, saya mengambil poin pentingnya mempelajari retorika dakwah. Pentingnya retorika dakwah di sini saya mengambil sangat penting dipelajari, karena keluasan dalam berbicara dakwah sangat penting. Jika memiliki retorika yang baik, menjadi seorang pembicara yang handal harus mampu atau pintar-pintar memahami situasi ataupun merancang kata-kata yang kita ingin sampaikan di depan umum. Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk berbicara apa yang ketika sedang berbicara, maka pembicaraan akan terarahkan. Biasanya seorang pembicara juga memiliki pengetahuan yang luas serta pergaulan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun. Bab kedua, saya mengambil judul dari ayat dari buku retorika dakwah,
ayat Al-Quran dan hadis tentang dakwah. Yang pertama saya di sini mengambil ayat Al-Quran tentang dakwah. Yang pertama ada Quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada suatu kaum yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang saleh dan mengharamkan kepada yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran 104. Yang kedua di sini ada hadis tentang dakwah. Hadis tentang dakwah di sini saya mengambil satu poin saja. Yang pertama ada kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah di sini barang siapa di antara kamu melihat suatu keburukan, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah yang paling lemah iman seiman-imannya. Dan itu sahih Muslim. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa melihat keburukan maka cegahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu maka cegahlah dengan lidahmu atau mulutmu. Jika tidak bisa, cegahlah dengan hatimu. Dan cegahlah keburukan dengan hati, tanda lemahnya iman. Hadis riwayat sahih Muslim. Adapun yang bab ketiga, yaitu berjudul tentang bentuk syarat dan etika dakwah. Yang pertama ada bentuk-bentuk dakwah. Bentuk-bentuk dakwah di sini berdakwah di era sekarang berbeda jauh dengan masa ulama salaf dulu. Hal ini tentu kita pahami yang mana sangat jauh berbeda dari zaman awal Islam, di mana masyarakat lebih banyak bertatap muka karena teknologi yang belum berkembang atau yang belum tersebar di dunia ini, masih memakai surat dan lain-lain, sehingga segala keperluan yang mereka inginkan sampaikan mereka harus bertemu. Bagi para pendakwah waktu itu lebih banyak waktu mereka bisa menghabiskan bersama jamaahnya. Mereka seperti mengadakan halakoh, bermusyawarah rumah ke rumah. Dengan cara itu salah satu membuat Islam pada waktu itu jaya. Akan tetapi melihat sekarang di mana kita telah berkembang di era globalisasi ini, yang mana teknologi tengah sangat berkembang erat. Yang pertama ada dakwah bil lisan, yang kedua ada dakwah bil qalam, yang ketiga ada dakwah bil hal. Yang kedua saya mengambil syarat berdakwah. Syarat berdakwah di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama ada akil balik, yang kedua ada memiliki ilmu agama dan akhlak yang baik, yang ketiga ada wirah atau panggilan hati. Yang terakhir dari bab yang ketiga adalah etika dakwah. Etika dakwah di sini berasal dari kata etos, yaitu untuk suatu kehendak baik yang tetap. Etika berhubungan dengan soal baik ataupun buruk, benar ataupun salah. Etika adalah jiwa kita untuk bersemangat yang menyertai atau suatu tindakan. Dengan demikian etika kita harus mengolah untuk berbuat baik dan tidak menimbulkan keresahan dengan orang lain, bahwa kita tindakan tersebut memang memenuhi kelandasan etika. Yang keempat adalah metode dan strategi dakwah. Dalam tugas penyampaian dakwah, Islamnya seorang dai sebagai subjek dakwah memerlukan seperangkat pengetahuan dan kecakapan dalam bidang menyampaikan, dan dalam bidang metode, dalam bidang strategi dalam berdakwah. Dengan mengetahui metode dakwah, penyampaian dakwah dapat mengenai sasaran dan dapat diterima oleh mat'u ataupun objek dengan mudah, karena penggunaan metode yang tepat dapat diterima ataupun ilmunya dapat diterima oleh masyarakat ataupun objek. Sementara dengan mengetahui strategi dakwah, maka akan mempermudah kita untuk menyampaikan dakwah kepada mat'u dengan teknik yang sesuai dengan sasaran. Yang pertama saya akan mengambil tentang metode dakwah. Metode dakwah adalah dari segi bahasa metode berasal dari 2 kata, yaitu meta atau melalui, dan hodos artinya adalah jalan raya, jalan cara. Ada juga yang mengatakan bahwa metode berasal dari
bahasa Yunani atau metodos, yang artinya cara berjalan. Jadi metode dakwah adalah jalan cara untuk kita mengungkapkan atau mencapai tujuan berdakwah yang dilaksanakan secara efektif maupun efisien. Yang selanjutnya ada metode dakwah adalah cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada mat'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Terus seorang dai harus jeli dan bijak dalam memilih metode, karena metode sangat mempengaruhi dan kelancaran dan keberhasilan dakwah. Metode dan yang tidak benar, meskipun materi yang disampaikan baik, maka pesan baik tersebut bisa saja ditolak oleh mat'u. Yang selanjutnya ada strategi dakwah. Strategi dakwah di sini yang pertama ada dasar-dasar strategi dakwah. Strategi dakwah artinya metode siasat, taktik ataupun manuver yang dipergunakan dalam aktivitas atau kegiatan berdakwah untuk mencapai keberhasilan dakwah Islam secara maksimal. Maka diperlukan berbagai faktor penunjang, diantaranya adalah strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah Islam mencapai sasaran atau mengenal sasaran. Strategi dakwah yang digunakan dalam usaha dakwah haruslah memperhatikan beberapa asas berdakwah. Yang pertama ada asas filosofi, yang kedua ada asas kemampuan, yang ketiga ada asas sosiologis, yang keempat ada asas psikologis, yang terakhir ada asas efektif. Yang selanjutnya bab kelima. Bab kelima di sini berjudul tentang darurat dalam berkomunikasi. Pengertian dari darurat dalam berkomunikasi ataupun kecemasan dalam berkomunikasi adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berupa perasaan negatif yang dirasakan individu dalam melakukan komunikasi, baik dalam situasi komunikasi yang nyata maupun komunikasi yang akan dilakukan individu dengan orang lain maupun orang banyak. Sedangkan menurut Horowitz juga mengemukakan bahwa kecemasan berkomunikasi adalah suatu jenis fobia sosial yang ditandai dengan sesuatu pemikiran bahwa dirinya merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan mengenai kekhawatiran atau ketegangan yang berupa perasaan cemas, tegang, dan emosi yang dialami seseorang baik dalam situasi komunikasi bersifat formal maupun yang bersifat informal. Komunikasi dalam kelompok atau individu dengan individu yang ditandai dengan reaksi fisik dan psikologis. Yang bab ke-6 yang berjudul tentang aspek verbal dan non-verbal dalam berkomunikasi. Pengertian dari aspek verbal dan non-verbal dalam berkomunikasi adalah dalam aspek verbal komunikasi adalah pemahaman tentang pemilihan kata dan bahasa serta pengucapan seorang dai dalam aktivitas dalam berdakwah. Pengolahan kata serta pengucapannya sangat mudah dipahami. Komunikasi efektif si pembicara. Untuk itulah diksi, intonasi, kecepatan, singkat dan jelas serta waktu yang tepat adalah hal yang sangat diperhatikan agar komunikasinya benar-benar efektif. Yang kedua adalah pengertian dari aspek non-verbal dalam berkomunikasi. Dalam pengertian dari aspek non-verbal dalam berkomunikasi adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerak tangan, seperti saya ini menggerakkan tangan dan geleng-geleng kepala dan tanda dan tindakan dan sebagainya. Cukup sekian penjelasan kami dan mereview buku Retorika Dakwah